Hasil survei ini tentu bisa saja berubah, tergantung bagaimana masing-masing kandidat dan juga tentunya parpol pengusung sukses atau tidak membangun persepsi positif di mata rakyat. MNC telah mewawancarai ketiga kandidat baca pres. Saya akan mengajak kita semua untuk sedikit mengenal mereka dan gagasan-gagasan apa yang mereka bawa. Prabowo menjadi kandidat yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai capres. Mengikuti kontestasi capres bukanlah hal baru bagi Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan ini. Determinasi yang memang merupakan hal yang begitu kuat ingin disampaikan oleh Prabowo. Jadi dalam suatu kesempatan ada yang menyindir Prabowo seperti ini. Sudah berkali-kali kalah, masih saja mau nyapres. Prabowo menjawab, mereka artinya tidak paham arti pejuang. Jawaban yang menarik. Jurnalis MNC Abraham Silaban telah mewawancarai Prabowo terkait dengan rencananya untuk kembali maju sebagai calon presiden. Yang namanya perhelatan pemilu sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik dan beberapa diantaranya sudah lolos verifikasi dan akan dilakukan verifikasi faktual. Dan terus terang Pak Prabowo, terus terang saya berdiskusi dengan Pak Prabowo di sini juga harus bertanya itu Pak. Karena nama Bapak selalu ada di polling, selalu ada di survei dan setidaknya menjadi kandidat kuat untuk 2024. Bagaimana Pak Prabowo menanggapi perbincangan mengenai politik 2024? Anda ini pintar sekali. Ini kan wawancara soal pertahanan gitu. Nah, ini Oke, tapi itu sah. Jadi begini, kalau saya ya memang saya memilih jalan hidup saya adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa saya. Itu sudah pilihan saya dari kecil. Jadi apabila saya berguna untuk negara, apabila saya bisa bermanfaat, apabila saya dibutuhkan oleh negara, saya bisa berbuat, ya tentunya saya harus siap. Jadi itu sikap saya begitu aja. Di mana saya dibutuhkan, saya siap. Ya kalau memang pada saatnya rakyat mendukung saya untuk menjadi presiden, saya harus siap. Dan saya sudah mengatakan saya siap. Tentunya dengan dukungan rakyat. Ya. Jika pada akhirnya partai politik adalah tools, wadah suara rakyat di sana, setidaknya ada satu partai yang nampaknya sangat mesra dengan Gerindra, Pak. Ada ya, PKB di sana, Pak, yang belakangan ini juga Bapak ikut juga. Ya, ini kan suatu sistem yang dibangun, jadi kita ikuti sistem dan saya sangat hargai PKB yang pertama mau menyatakan kerjasama dengan Gerindra, ya kita harus sambut dengan baik, sambut dengan gembira, sambut dengan semangat. Ya. Yang menarik saya amati dari sosok Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo begitu terbuka tangannya untuk berdiskusi dengan siapapun, tokoh-tokoh negeri, kiai-kiai, karena mereka lah yang menjadi dalam tanda kutip ya Pak, yang mengetahui suara hati rakyat dan keadaan saat ini Pak. Dan saya tahu Pak Prabowo juga sangat menghormati komandan Pak Prabowo, yaitu almarhum Pak Wismoyo Alex Munandar, yang begitu menjelaskan soal loyalty, soal kesetiaan, soal disiplin dan kehormatan. Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang kalau misalnya saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Iya, saya kira itu ya sesuatu yang saya dapat adalah bahwa semakin kita katakanlah naik dalam jenjang di masyarakat, yes, ya semakin besar pengaruh dari ucapan kita, tindakan kita, sikap kita. Jadi ibarat begini, kalau seorang pemimpin itu katakanlah bermusuhan dengan pemimpin lain atau tidak punya hubungan baik dengan pemimpin lain, itu nanti pengikut dia juga akan bermusuhan dengan pengikut. Nah, ini sumber perpecahan suatu bangsa. Betul. Manakala para pemimpin itu
tidak bisa menjaga harmonisasi. Iya. Halo, Pak Prabowo. Selamat datang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa, Pak. Ini adalah Gedung Sudirman, Pak. Iya, benar. Kita berada di ruang hening. Di sini kita sambut tamu. Biasanya tamu kalau hujan di lapangan, kita sambut di dalam. Kalau tidak hujan, kita sambut dengan pasukan di luar. Ini tradisi kemiliteran yang disebut dengan penghormatan militer, ya. Military honor. Jadi pejabat-pejabat setingkat jenderal, setingkat menteri itu diberi military honor, military honors. Di sini juga sering kita lakukan upacara serah terima, upacara laporan kenaikan pangkat ini di ruangan ini, di tempat ini. Dari dulu Kementerian Pertahanan kita pertama ya di sini, tapi ya kita perbaiki. Nanti sebentar lagi kita terima tamu dari Singapura, Menteri Pertahanan Singapura. Makanya sekarang ada bendera Singapura di situ. Ya ini kan lukisan-lukisan sejarah, ini Pangeran Diponegoro. Ya. Ini Pak Panglima Sudirman. Iya, Panglima Sudirman ada di sini. Nah, di atas ini ada bendera-bendera. Ini adalah bendera semua pasukan kita, darat, laut, udara, yang berada di seluruh Indonesia. Ini di sini skadron-skadron Angkatan Udara, di situ batalion-batalion. Ini batalion-batalion pasukan khas Kopasgat kita. Kita sekarang masuk ke ruang Manggalayuda yang kita sebut Manggalayuda. Jadi Manggalayuda. Sandi perang Baret Merah tuh, Pak. Manggalayuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see. Ya. Ya. Kemudian nah ini kita mulai dari sini ya, Pak ya. Saya melihat ada banyak sekali foto-foto di sini ya, Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Menteri Pertahanan, ya. Luar biasa ini, Pak. Dari era ke era ini. Saya berarti Menteri Pertahanan yang ke-29 kalau nggak salah. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar. Ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya, Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita. Anda yang pertama itu. Oke, dan ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik. Ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini. Kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau. Jadi ini lukisan para pahlawan Angkatan Udara. Betul, ya, Pak. Tadi kita sudah lihat di Penogoro juga ya, Pak ya. Tadi di depannya. Betul. Ini ada Hasanuddin ya, Pak? Ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Ya. Wah, luar biasa. Ini mahakarya semua nampaknya di sini, Pak. Ini tongkat komando Pak Maraden Pangabean, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI tahun 73-78. Ini kalau ini bisa menemukannya. Kita dari keluarganya. Wow. Ini dari Pak Dading Kautbadi. Beliau pernah irjen di sini, Kasum ABRI. Ini lukisan Sultan Hasanuddin. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia perempuan. Oh, perempuan, Malahayati. Malahayati. Betul. Dari Aceh. Jadi perjuangan kita seluruh Nusantara. Jawa, Aceh, Sulawesi, semua. Ini kayak simbolis. Ini adalah tongkat komandonya Jenderal Yusuf. Pak Yusuf, dari keluarganya diserahkan. Luar biasa. Itu dari Mas itu. Wow. Pak, kita sedikit ya bicara soal Malahayati ini, Pak ya. Ini menjadi menarik saya lihat, Pak, karena bagaimanapun dia sudah mencetak sejarah dunia dan tokoh dunia juga tentu saja Malahayati ini kan, Pak. Karena dia laksamana perempuan pertama dan saya pikir satu-satunya di dunia. Dan sampai Bapak pajang di sini artinya apa tuh?
Ya, bahwa perjuangan kita perjuangan dari seluruh rakyat, Oke. laki-laki maupun perempuan, semua suku, semua agama ikut serta. Jadi ini saya kira kita harus lestarikan, kita harus teruskan nilai-nilai ini, saya kira sangat penting. Di ruang rapat, ruang briefing, ruang taklimat, ini juga lukisan Menteri-Menteri Pertahanan kita. Betul. Yang dulu proklamator kita Bung Karno, kemudian Bung Hatta. Di situ lukisan I Gusti Ngurah Rai. Ini Gubernur Suryo yang mimpin pertempuran Surabaya. Ya. Bapak Ahmad Yani. Ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Luar biasa, Pak. Itu Pak Sudirman, Urip Sumoharjo, kemudian Abdul Haris Nasution. Ini tokoh-tokoh. Nah, ini yang kita sebut ruang situasi atau ruang keadaan. Kita bisa ikuti perkembangan. Luar biasa. Kita bisa ikut perkembangan. Coba kita boleh sedikit ke sini ya Pak, supaya terlihat gambar. Kok saya melihat ini Pak, saya teringat Pentagon Pak. Betul. Ini yang kita sebut ruangan Hankam Rata. Hankam Rata. Tahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ya, temanya adalah bahwa pertahanan kita di atas fondasinya di atas rakyat. Ini kita lihat gambar-gambar ibu-ibu kita dulu ikut perang, wanita-wanita ikut gerilya. Ini pasukan kita sederhana, luar biasa, hanya dengan bambu runcing, iya kan? Kita lihat di sini juga. Inilah mereka itu, ya inilah dulu TNI ya begini. TNI ya nggak punya sepatu waktu itu, seragam. Bahkan seragam pun nggak punya ya Pak ya? Iya. Dan ini benar-benar bambu runcing ya Pak? Iya, dan Anda lihat kakek-kakek pun ikut. Wow. Semua ikut. Negara memanggil Ya, Pak ini negara Pak. memanggil. Ini ibu-ibu ikut. Perempuan juga, ibu-ibu juga ikut. Sukarelawan. Ya ini kita jangan lupa. Jangan kita sekarang lupa dari mana kita berasal. Itu coba, itu prajurit kita dulu ya tentara rakyat yang nggak punya sepatu. Wow. Baju pun tak punya. Inilah, ini kita supaya ingatlah semua yang nanti datang, anak-anak muda, penerus-penerus, perwira-perwira juga yang naik pangkat, biar tahu ya kan, bahwa kita berasal dari rakyat, kita berjuang untuk rakyat, kita membela rakyat. Ini juga pahlawan-pahlawan semua. Ini sekarang ruang kerja Menteri Pertahanan. Ya. Ruang kerja Menteri Pertahanan. Luar biasa. Tentunya Panglima tertinggi selalu harus ada. Itu proklamator di belakang saya. Wow, Bung Karno. Bung Karno supaya Kalau orang bilang kalau Pak Prabowo pidato, jiwa orasnya Bung Karno masih ada di situ Pak. Ternyata di belakang ruang kerja juga masih ada Bung lukisan. Karno. Nah ini foto-foto mereka-mereka yang telah ikut membina dan membesarkan saya. Mantan-mantan menteri, panglima dan sebagainya. Pak Tri Sutrisno juga di situ ya Pak. Oh Pak Wismoyo. Komandannya Pak Prabowo.